Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Dan kita akan belajar parenting. Topiknya masih anak salah didikan. Kita sudah belajar dari episode sebelumnya. Anak salah didikan bisa terjadi di masa-masa pertumbuhannya. Orang tua memiliki tanggung jawab 24 tahun. Per 6 tahun. Dan perlakuan yang seharusnya diterima anak bisa tidak diterimanya karena orang tua tidak punya konsep pikir yang tepat memperlakukan anaknya dengan baik. Sehingga orang tua salah mendidik atau anak salah didikan. Lalu bagaimana menghadapi, bagaimana mengatasi anak yang salah didikan? Bagaimana anak salah didikan ketika orang tuanya sadar ketika dia remaja? Bagaimana kalau salah didikan ketika anaknya di 6 tahun yang kedua? Atau bahkan bagaimana Pak mengatasi anak salah didikan dia udah usia 26 tahun, sudah melampaui 24 tahun. Yang harusnya dia sudah mandiri, mengurus hidupnya sendiri, punya kemampuan untuk mencari uang sendiri, mengelola hidupnya sendiri, dan mulai bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tapi karena dia gagal sehingga umur 26-27 tahun, dia masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Bahkan dia menjadi asosial. Dia tidak mau bergaul dengan siapa-siapa. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia sangat egois. Lalu bagaimana caranya Pak? Kalau saya baru sadar setelah melihat video keluarga Indonesia ini. Saya sadar bahwa ternyata saya salah mendidik anak saya. Bagaimana caranya? Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk sadar diri. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jadi mari siapapun saudara yang sadar bahwa aku kelihatannya tidak memperlakukan anakku dengan baik. Mari kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan. Bahkan kita minta maaf kepada anak kita karena salah mendidiknya. Kemudian mengambil kesempatan untuk pemulihan. Memang dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kerendahan hati. Sadar bahwa aku tidak menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakku. Kesadaran ini penting, awal dari perubahan yang besar. Kita akan lihat satu demi satu. Kalau engkau sadar bahwa engkau memperlakukan anakmu salah di 6 tahun pertama. Anakmu sudah umur 5 tahun lebih. Ternyata kurang pelukan. Kurang ciuman sentuhan kasih sayang. Kurang perkataan yang membuat dia merasa dihargai, dicintai. Masih ada waktu sekian bulan, bahkan sekitar 1 tahun. Untuk apa? Mulai berubah. Anak ini belum bisa mengerti. Mengapa ya? Aku diperlakukan berbeda. Mengapa aku diperlakukan tidak baik? Dia belum bisa mengerti. Dia hanya bisa menerima kesan. Aku kok nggak disayangi ya? Aku kok tidak diperhatikan ya? Sehingga ketika orang tuanya sadar di masa awal bahwa dia salah memperlakukan anaknya, maka ketika orang tuanya mulai berubah sikap, mulai memperhatikan, mulai menjaga kata-katanya,
mulai memuji anaknya, mengatakan, kamu ini penting loh buat mama, buat papa. Kehadiranmu itu penting loh. Maka anak mulai mendapatkan apa yang seharusnya dia terima. Lanjutkan itu di tahap 6 tahun berikutnya. Jadi bersyukur kalau saudara lebih awal sadar, lebih awal berubah, maka engkau bisa menghindarkan anakmu salah didikan. Sekarang kita lihat lagi. Kalau kesadaranmu itu muncul ketika anakmu ini di tahun yang ke-6 dan 12, di tahap yang kedua dari 6 tahun. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk sadar dan berubah. Kalau engkau menyadari bahwa ketika anakmu ini umur 10 tahun, engkau baru sadar bahwa, aduh, aku ternyata tidak membekali anakku dengan keterampilan supaya dia mandiri. Dia begitu bergantung ke aku, semua aku siapkan. Kenapa? Karena aku kasihan. Tapi ternyata belas kasihanku tidak tepat untuk anakku. Karena dia membutuhkan disiplin, dia membutuhkan pelatihan diri. Oke, lalu bagaimana caranya? Mulailah berbicara dari hati ke hati kepada anakmu. Harus bicara. Kalau anakmu 6 tahun ke bawah, dia terima kesan. Tapi kalau anakmu 6-12 tahun, tahap kedua dari 6 tahun, maka engkau harus bicara. Anak ini bisa mendengar, bisa berpikir, walaupun belum berpikir kritis. Dia tahu apa yang disampaikan orang tuanya. Dia bisa mengerti. Jadi saran saya untuk orang tua yang sadar, di tengah-tengah tahap kedua anakmu, sadari yang pertama, kalian mesti cerita kepada suami atau istrimu apa yang kau rasakan. Cerita dulu. Rasanya aku ini salah didikan. Supaya apa? Orang tua ini kompak. Papa mama ini tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga bisa jadi pertobatan, kesadaran diri ini dari kedua belah pihak. Dari papahnya dan mamahnya punya andil salah. Ketika mereka bercerita, ini membangun keintiman, ikatan batin lebih lagi. Maka mereka sepakat untuk apa? Berbicara kepada anak mereka. Terlebih lagi kalau engkau punya anak yang lain yang di fase yang berbeda. Contoh adiknya masih berumur 4 tahun. Perhatikan, ketika berbicara kepada anak, jangan hanya kepada anak yang pertama ini yang di tahap 6 tahun yang kedua. Bicara dengan anak ini, adiknya, walaupun dia belum paham. Untuk apa? Adiknya ini menerima kesan, oh ini kakak sedang ditegur. Oh ini papa mama lagi apa ya? Kok pakai nangis ya? Kok pakai nangis ya? Loh kakak kok ya nangis ya? Ini bagus ya. Terus yang kecil ini melihat, oh tersenyum berikutnya. Oh pelukan. Dia juga ikut dipeluk. Dan dia jadi bingung, oh ini ya ternyata. Perhatikan, dia menerima kesan. Sehingga walaupun dia tidak memahami, dia melihat itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk sadar diri, bertobat dan berubah. Bicara kepada anakmu. Mungkin kamu ini sadar setelah diberitahu orang, dinasihati orang, atau mungkin sadar dari dirimu sendiri, ataupun sadar dari pasanganmu, dari istrimu atau suamimu. Ceritakan kepada anak. Apa yang terjadi? Sehingga anakmu ini mendengar, mulai memahami. Bahkan engkau minta maaf. Minta maaf ya nak, mama tidak berlaku yang seharusnya. Minta maaf ya. Anak ini dalam ketidakmengertiannya, ya aku maafkan.
tapi itu membangun kesan juga. Ingat loh, membangun kesan itu bukan hanya 6 tahun pertama loh, tetap dibangun di 6 tahun kedua, ketiga, dan keempat. Cuma lebih kuat berbicara di tahun yang pertama. Di tahun yang kedua, tiga, empat, kesan tetap dibutuhkan. Tetapi pengertian itu lebih mempercepatnya. Jadi kalau engkau salah didikan dan sadar di tahap kedua, mulai kejar, berubahlah. Nah sekarang, ketika engkau sadar di tahap yang ketiga, dari 6 tahun, umur 12-18, SMP dan SMA, wah itu lebih menantang. Karena engkau sadar ketika anakmu sudah kelas 3 SMP, taruh umur 14 tahun. Sementara hari itu adalah hari perlawannya dia, suka bantah, melawan orang tua. Dan engkau dalam perenunganmu, engkau sadar bahwa ini tidak semata-mata salah anakku, ini sebenarnya salah aku, salah cara pandangku, salah responku. Ceritakan kepada suamimu atau istrimu, sehingga punya kesepakatan, mulai berubah. Lalu seperti ketika engkau dengan anakmu sebelumnya di tahap 6 kedua, harus bicara. Harus bicara. Sampaikan apa yang terjadi, minta maaf kalau perlu, lalu berubah. Berubah. Pak, lalu bagaimana kalau kesadarannya baru ketika anak ini usia 22 tahun? Itu memang lebih berat. Memang lebih berat, tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kalau anakmu 23 tahun sudah mau selesai kuliah, baru engkau sadar, anakku seperti ini karena aku salah mendidiknya. Maka sama, ceritakan kepada pasanganmu supaya kalian satu. Kemudian minta waktu kepada anak, ngobrol apa adanya dari hati ke hati. Kalau perlu minta maaf, kemudian mulai berubah. Bayarlah kesalahanmu selama sekian puluh tahun di belakang itu dengan perubahan. Dengan lebih menerima dia, lebih menyayangi dia. Tidak banyak nasihat, lebih mendukungnya. Dan mencoba menjadi guru yang baik, teman yang baik, coach yang baik buat anakmu. Apa boleh buat? Tetap dikejar. Dalam kebaikan Tuhan itu bisa terjadi. Tidak ada waktu yang salah dan terlambat untuk sadar dan berubah. Kita akan bertemu dalam segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.